Para perantau melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman lebih awal. Ribuan pemudik itu dikhawatirkan membawa dampak terhadap penyebaran virus corona di kampung halaman mereka. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, sejumlah daerah melakukan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan terhadap para pemudik di daerah mereka. Terminal Giri Adipura Wonogiri, Jawa Tengah terus dibanjiri para pemudik dari Jakarta. Hingga saat ini sudah ada 21.000 pemudik yang tiba di Wonogiri. Untuk mencegah penyebaran virus corona, petugas gabungan dari tim kesehatan Dinkes Kabupaten Wonogiri, TNI, dan Polisi Polres Wonogiri, Jawa Tengah bersiaga di Terminal Giri Adipura Wonogiri, Jawa Tengah. Petugas gabungan menyemprot satu persatu pemudik yang tiba di Terminal Giri Adipura Wonogiri dengan cairan disinfektan serta memeriksa suhu badan para pemudik. Kami melakukan screening awal di terminal ini, sudah bisa menjaring 46 dari total pemudik 21.000 yang kami indikasikan mempunyai gejala-gejala klinis awal, termasuk ada demam, ada pilek, ada batuk. Selanjutnya, kami dorong untuk dimonitor oleh tim kesehatan di tingkat puskesmas agar yang bersangkutan, karena datanya sudah kami kirim, yang bersangkutan untuk dilakukan pemantauan. Yang ke depan nanti akan kita masukkan pada ODP. Bupati menambahkan, selain dicek suhu badan dan disemprot cairan disinfektan, warga yang sakit juga didata dan dilaporkan ke Ketua RT setempat dan Dinas Kesehatan Desa untuk dipantau. Sementara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta melakukan pemantauan dan pendataan terhadap ribuan pemudik yang datang. Pihak desa melakukan pendataan terhadap pemudik melalui formulir yang wajib diisi oleh pemudik. Data tersebut oleh petugas desa akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa atau SID, sehingga akan memudahkan Pemkab Gunung Kidul melakukan pemantauan. Selain itu, upaya lain juga dilakukan pemerintah kabupaten dengan membangun 11 pos screening di seluruh pintu masuk Gunung Kidul untuk memantau kedatangan pemudik yang masuk ke wilayah ini, sekaligus melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Sistemnya bagaimana? Sistemnya nanti setiap pendatang itu diharuskan lapor ke desa. Kemudian dia akan diberikan checklist untuk diisi nama, kemudian nomor HP, kemudian ada keluhan-keluhan apa dan sebagainya, itu nanti dia harus mengisi. Dari situ nanti desa akan mengupdate data itu di SID. Itu mungkin, jadi sampai dengan saat ini jumlah yang sudah terdata 2030. Saat ini sejumlah PU bus sudah tidak mengoperasikan bus antar kota antar provinsi, baik keluar maupun masuk wilayah Gunung Kidul. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pemantauan para pemudik di tengah mewabahnya pandemik virus corona di Gunung Kidul, Yogyakarta? Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dan berbincang langsung dengan Bupati Gunung Kidul, Ibu Badinga. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Bupati. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Ya, Ibu, di tengah adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19, ternyata ada sebagian masyarakat yang masih memilih, Bu, nekat untuk melakukan mudik lebih awal, termasuk ke wilayah Ibu di Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 ini, Bu? Nah, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang kepada semua pemirsa bahwa Kabupaten Gunung Kidul pada saat ini jam 11.23 ini ada 3.101 pemudik. Kalau tadi pagi itu belum menunjukkan angka segitu, ini ada kenaikan kira-kira 211 orang yang masuk di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, kami pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul ini sudah menindaklanjuti instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sudah membentuk gugus tugas
yang mana gugus tugas itu melibatkan wakil bupati, Forkompimda, kemudian ketua dan anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, PMI, juga dari dokter dan para medis, kemudian kader-kader kesehatan, Tagana, organisasi sosial kemasyarakatan, pokoknya semua masyarakat kita libatkan. Oke. Selanjutnya kami membuat himbauan ini melalui media sosial dan juga melalui media cetak. Kemudian karena Kabupaten Gunung Kidul ini secara geografis itu letaknya itu kan bergunung-gunung, ya, kemudian sulit dijangkau, terluas di daerah istimewa Yogyakarta, maka terpaksa kita itu menggunakan woro-woro siaran kepada masyarakat, yaitu dengan mobil-mobil keliling agar masyarakat semua menyadari dan juga mengetahui. Kemudian kita juga mengirimkan surat kepada IKG, Ikatan Keluarga Gunung Kidul yang ada di Jakarta, karena anggota IKG yang ada di Jakarta itu kira-kira 300.000 orang. Kemudian dilanjutkan ke Korsam dan juga Kordes seluruh Indonesia. Ini merupakan surat himbauan, ini upaya kita untuk mencegah ini saudara-saudara kita yang ada di Jakarta untuk jangan mudik dulu ke Kabupaten Gunung Kidul. Ya, Bu Bupati, tapi Bu, itu kan merupakan suatu langkah himbauan atau sosialisasi yang terus dilakukan oleh Pemkab Gunung Kidul tentunya. Tapi untuk melakukan penindakan pengawasan terhadap sekitar 3.100 pemudik yang sudah tiba, Bu, di Gunung Kidul, sampai saat ini apa langkah-langkah atau prosedur seperti pemeriksaan kesehatan mungkin yang sudah diupayakan? Sudah Mbak. Kita menginstruksikan membangun 11 posko di pintu-pintu masuk ke Kabupaten Gunung Kidul. Yang mana posko utama ada di rest area dan juga di terminal Semen. Kemudian apabila tidak bisa terjangkau di situ, ada posko mandiri yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Kemudian di posko mandiri, juga di posko yang 11 pintu masuk Gunung Kidul ini, adanya edukasi kepada para pendatang yang masuk ke Kabupaten Gunung Kidul, juga dicek kesehatannya. Kemudian untuk yang di posko mandiri, itu ada di dusun dan desa-desa. Apabila para pemudik itu ada yang sakit, langsung diarahkan untuk ke puskesmas memeriksakan diri. Dan juga kita membuat surat kepada Pak Kades dan juga Pak Camat yang ada di seluruh Gunung Kidul, instruksi untuk mendata dan juga mencatat. Nanti kita memasukkan dalam sistem inovasi desa. Ada namanya siapa, NIK-nya berapa, daerah asal pemudik mana, nomor HP-nya, karena fungsi untuk surveillance. Baik. Terima kasih Ibu Bupati Gunung Kidul, Ibu Badinga sudah bergabung dan juga berbagi informasi bersama kami di Kabar Siang TV One.